Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Pasti kalian bingung kan? Ngapain nih manusia nih? Biasanya nongol suaranya aja nih, tiba-tiba kok nongolin muka nih? Ada apa nih? Kenapa? Karena gue kali ini bakal membawakan satu segmen baru nih di Breakdown Channel Universe, yang namanya adalah BCU Updates. Dimana di segmen ini gue bakal membawakan atau ngasih kamu update dan berita terkini seputar film-film dan seri-series Amerika atau pop culture. Yang Indonesia juga sih sometimes. Ya pokoknya yang lagi rame lah diperbincangkan, khususnya di movies dan series Netflix dan segala macam. Yang berhubungan juga dengan Marvel, DC, yang biasa lah yang kita bawakan di Breakdown Channel Universe. Yang pasti ini adalah segmen baru yang bakal kasih kamu update terkini dan terbaru tentang film, series, dan masih banyak yang lainnya. Dan di episode pertama kali ini ada beberapa berita yang cukup hangat yang bisa kita bahas. Dan gak perlu lama-lama lagi lah ya. Ini dia berita-beritanya. Intro. Updatean pertama datang dari event yang bakal berlangsung minggu ini, San Diego Comic Con 2020, di mana event ini bakal diadakan berbeda di tahun ini dari tahun sebelumnya, di mana tahun ini bakal diadakan secara online. Tapi justru menguntungkan buat kita di Indonesia nih, bisa ikutan langsung SDCC secara gratis juga kan. Dan di sana juga tentunya bakal ada Hall H yang fenomenal yang ditunggu oleh banyak orang di sana, dan nggak perlu ngantri untuk datang ke Hall H ini karena kita bisa nonton langsung di handphone atau di rumah kita masing-masing. Tapi sayangnya Star Wars nggak bakal ikutan dalam panel di SDCC tahun ini. Padahal mereka punya banyak projectnya. Alasannya kenapa juga nggak tahu nih, kenapa mereka nggak ikut nih. Padahal salah satu projectnya dia itu baru dirilis kemarin, baru di-announce kemarin, Bad Batch. Ini adalah project animasi setelah Clone Wars yang kira-kira bakal menceritakan tentang pasukan khusus dari Galactic Order di masanya Darth Vader. Salah satu yang mungkin bisa jadi daya tarik tersendiri ya bagi para fans Star Wars, khususnya yang suka animasi. Nah, bukan cuma Star Wars nih, Marvel juga skip untuk ikutan SDCC tahun ini. Bikin bingung juga kan, terus kita nonton apa nih di SDCC. Tapi tenang, pasti ada sesuatu yang seru. Nah, kalau Marvel sendiri memang sepertinya dia punya dia punya kebiasaan tersendiri untuk SDCC. Dimana kalau dia udah ikutan di tahun ini, dia akan skip di tahun berikutnya. Dimana kita tahu Marvel tahun 2019 dia udah ikut, dia announce tuh udah banyak film dan series kan untuk di fase 4. Jadi tahun 2020 memang seperti kebiasaannya mereka nggak akan ikutan. Tapi tenang aja, kita punya sesuatu untuk ditunggu di SDCC tahun ini yang akan berlangsung minggu ini, yang adalah New Mutant. Ini project yang antara hidup dan mati, nggak jelas dia mau kemana. Tapi masih patut loh untuk ditungguin. Dimana San Diego Comic Con ini bakal menyiapkan panel khusus untuk New Mutant. Dimana kemarin juga New Mutant ngerilis teasernya ya. Gue heran ini udah ada trailernya, ngapain ngerilis teaser lagi kan? Nggak ada yang baru lagi. Ada sih beberapa scene. Yang pasti nanti di SDCC bakal ada trailer baru untuk New Mutant. Dan pertanyaannya, mungkinkah bakal di-reveal kalau New Mutant sekarang official masuk MCU? Kita tunggu aja nanti ya di SDCC. Yang panelnya dia tuh bakal ada di tanggal 23 di jam 2 PM waktu PST atau sekitar jam 4 subuh tanggal 24-nya di Indonesia. Oke, updatean kedua datang dari project terbaru dari Netflix yang bernama Project Power, yang bakal menceritakan tentang kepolisian New Orleans yang mencari sumber obat misterius yang bisa membuat pemakainya itu mendapatkan kekuatan super secara random selama 5 menit. Nah, ini salah satu series yang kira-kira bakal memperkaya berbagai genre superhero atau berbagai judul superhero di Netflix, yang salah satunya adalah Umbrella Academy, terus ada The Punisher, Daredevil, dan segala macam. Nah, cast-nya sendiri di sini ada Jamie Foxx, ada Joseph Gordon-Levitt, ada Dominic Flashback, ada Coulson Baker, ada Henry Jus, ada Errol Schumann juga. Jadi bisa jadi sesuatu yang patut lah untuk ditunggu, karena ceritanya kayaknya agak-agak menarik ya. Masih dari Netflix, Joe dan Anthony Russo nih bakal mengerjakan project Netflix yang di-highlight sebagai project termahalnya Netflix. Wow, dengan biaya produksi 200 juta US dollar, di mana dia bakal melibatkan dua nama besar.
ada Ryan Gosling, dan ada Chris Evans. Nah, ini bakal jadi memang project termahalnya Netflix, mengalahkan Six Underground-nya Ryan Reynolds ya. Itu biaya produksi sekitar 150 juta US dollar. Nah, ini tuh cerita yang diadaptasi dari novel karya Mark Greaney yang berjudul Gray Man. Yang dimana ini menceritakan tentang satu karakter bernama Kurt Gentry yang nantinya bakal diperankan oleh Ryan Gosling yang diburu oleh mantan partnernya si Lloyd Hansen yang diperankan oleh Chris Evans. Nah, series ini sendiri bakal bergaya-gaya seperti film-film spy ya, seperti James Bond. Di mana mereka bakal bikin The New James Bond atau The New Mission Impossible di Netflix dengan budget sebesar itu. Dan kata gue pasti bakal sukses karena ada Chris Evans, ada Ryan Gosling juga. Mereka sangat capable untuk memerankan peran-peran seperti spy-spy kayak gitu ya. Oke, updatean berikutnya ini datang dari Warner Bros yang mengumumkan kalau Matt Reeves bakal menggarap seri spin-off dari Batman. Wow, ini bisa jadi ada connecting ya sama film Batman-nya Matt Reeves. Jadi ini bakal jadi spin-off tapi menceritakan tentang kepolisian Gotham. Ini kira-kira mirip dengan series Gotham ya yang udah ada ya. Tapi mungkin ada cerita-cerita lain yang bakal diangkat sama Matt Reeves di sini yang kira-kira berhubungan dengan film Batman-nya, kita nggak tahu. Karena juga pasti kalau kayak gini-gini tuh muncul dari setelah proses pengerjaannya gitu kan. Wah, kayaknya ini menarik nih di Batman nih. Wah, gimana kalau kita angkat jadi spin-off? Jadi pasti nanti pas kita nonton Batman ada sesuatu yang menarik di kepolisian Gotham yang bakal bisa bikin kita berpikir kalau wah ini cocok banget nih untuk jadiin spin-off. Dan Matt Reeves bakal menggarap itu. Well, kita tunggu aja Batman bakal sebagus apa, dan kalau bagus kita otomatis bakal nungguin banget series spin-off-nya ini nih. Update berikutnya datang dari Disney di mana Tron 3 resmi bakal dirilis. Ini di-reveal sama eksekutifnya Disney, Michelle Leap, dalam podcastnya di Insider. Di mana dia mengatakan kalau project ini bakal melibatkan cast Jared Leto sebagai pemeran utama atau aktor utama di film ini. Wow, ini pasti bakal bisa jadi sesuatu yang menarik juga ya. Nah, mungkin Tron 3 ini bisa mengulang kesuksesan dua filmnya sebelumnya ya, dimana Tron pertama kita tahu dirilis di tahun 1982 yang meraup keuntungan sekitar 50 juta US dollar dengan biaya produksi sebesar 17 juta US dollar. Dan terus Tron 2 yang dirilis tahun 2010 di mana dia meraup keuntungan sebesar 400 juta US dollar dengan biaya produksi sebesar 170 juta US dollar. Untuk Tron 3 sendiri belum tahu nih biaya produksinya berapa, tapi yang pasti ini bakal jadi project besarnya Disney nantinya yang bakal bisa bikin kita balik lagi untuk nontonin Tron 1 dan Tron 2. Tapi boleh loh untuk dibahas loh nanti loh. Kita recap kali ya. Updatean berikutnya datang dari series-seriesnya Marvel, di mana dikatakan kalau series Falcon and the Winter Soldier yang rencananya dirilis Agustus tahun ini harus delay sampai waktu yang belum ditentukan. Ini sudah pasti biangnya ya, kita tahu ya, karena corona yang tidak memungkinkan tim produksi dari Falcon and Winter Soldier bisa menyelesaikan proses produksinya. Jadi produksinya ini masih pending nih kayaknya nih, masih ada beberapa yang belum bisa dikerjain atau mungkin ada reshoot dan segala macam yang bikin film ini series ini itu bakal mundur sampai waktu yang memang belum ditentukan. Nah, WandaVision juga ikut-ikutan nih, dimana dikatakan juga bakal di-delay sampai Maret 2021 dari rencana awal dirilis tahun ini. Tapi berita untuk perilisan WandaVision ini dibantah. Dikatakan kalau WandaVision tetap on the track di waktu perilisannya dia. Dimana mungkin kalau WandaVision sendiri lebih mudah kali ya untuk diproduksi karena sistemnya yang bikin seperti konsepnya yang dibikin seperti sitcom ya. Jadi nggak butuh kayak keluar-keluar atau syuting di luar gitu mungkin ya. Tapi yang pasti WandaVision masih bisa kita tunggu di tahun ini, jadi tetap bersabar ya. Dan selain itu juga Mandalorian tetap bakal tayang di Oktober tahun ini. Jadi ditunggu saja.
Dan update yang terakhir adalah bioskop di Jakarta nggak jadi buka tanggal 29. Ini karena PSBB fase 1 itu diperpanjang, nggak naik ke fase 2 ya. Jadi diperpanjang fase 1-nya nih. Yang bikin bioskop ya tadinya rencananya bakal dibuka tanggal 29 harus diundur lagi. Ditunggu sampai fase 1 ini, PSBB fase 1 naik ke fase 2. Baru deh bioskop bisa buka. Ya kita tunggu aja lah ya kapan ini bioskop bisa buka, karena gue udah mulai kangen juga nih sama suasana-suasana bioskop. Dan kita juga nggak tahu ya gimana prosedurnya nanti kalau bioskop udah buka. Apakah duduknya memang harus disilang-silang satu gitu kan, atau mungkin kayak gimana. Yang pasti kalau misalnya disilang satu udah nggak bakal mungkin deh lu untuk bawa pacar. Jauh cuy duduknya cuy, jauh. Pokoknya kita tunggu aja, mudah-mudahan akan secepatnya. Dan kalau misalnya dia bakal dibuka di Agustus nanti, mungkin bisa deket-deket di perilisan film Tenet. Jadi pada saat dibuka, kita udah bisa tuh langsung nonton film Tenet. So kita tunggu aja nanti ya. So itu dia beberapa update yang ada di minggu kemarin. Dan mungkin ada beberapa update kecil yang gue taruh di bagian bawah nih. Ada highlight-highlightnya nih, kalian bisa baca ya. So itu aja dari gue. Segmen ini bakal gue upload setiap Senin, yang bakal nge-update semua yang terjadi di minggu sebelumnya. Bahkan sampai kemarin, yang terjadi kemarin nih gue langsung update hari ini. So itu aja dari gue. Sampai ketemu di video-video update selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.